Hijab biru muda yang bikin jalanan buntu. Di kota yang ramai, ada warung bubur yang selalu dipadati pelanggan sore hari. Pemiliknya adalah Aisyah, gadis 22 tahun yang selalu mengenakan hijab biru muda cerah. Wajahnya ceria, senyumnya selalu bikin orang betah. Bahkan yang sedih pasti jadi senang setelah ngobrol sama dia. Aisyah adalah anak dari Ustazah Siti dan Pak Ustadz Abdullah yang mengajar dan memimpin sholat di pondok pesantren serta masjid terdekat. Satu hari, seorang pria muda masuk warung dengan wajah pucat dan kemeja kusut. "Mbak, bubur ayam porsi besar dong, lupa makan seharian?" Ucapnya lemah. Farhan berkata nasib baru pindah sini. Cari kerja belum dapat, malah tersesat jalan sampai ke sini. Aisyah ketawa ringan. "Wah, jalanan ini kan lurus banget, kok bisa tersesat?" Lalu, Aisyah memberi teh manis buat Farhan. Sejak hari itu, Farhan selalu datang dan tidak pernah absen makan bubur dini sambil mencari pekerjaan di dekat daerah itu. Kadang Farhan membantu ngangkat barang, kadang cuma ngobrol sambil ngeliat Aisyah bikin bubur. Dia sering bikin candaan konyol. "Mbak, buburmu terlalu enak sampai aku mau jadi pelanggan abadi." Sampai Aisyah kehabisan napas ketawa. Cinta tumbuh di hati keduanya, tapi Farhan khawatir dia cuma pengangguran yang tidak bisa sholat subuh kalau bangun pagi dan baca Al-Quran cuma sampai surat Al-Fatihah. Satu malam, Farhan memberanikan diri minta restu ke Ustazah Siti. "Bu, saya mau nikahi Aisyah. Saya akan jaga dia." Ustazah Siti lembut menjawab. "Cinta tanpa takwa seperti kapal, tanpa pemandu, gampang tersesat. Coba perbaiki diri dulu ya." Sampai berlinang air mata Farhan menahan wajah sampai merah dan merasa malu saat itu, Farhan tak berani datang lagi. Farhan pergi dengan hati hancur. Aisyah menangis di kamar. Hijab biru mudanya basah air mata. "Kenapa ya, Bu? Dia baik kok. Ibu mau yang terbaik buatmu, Nak. Cinta yang sesungguhnya akan menunggu," jawab Ustazah Siti memeluknya. 3 tahun berlalu. Aisyah masih mengelola warung, tapi hatinya kosong. Suatu pagi, dia mendengar azan subuh yang merdu dari jalan depan. Suaranya seperti dia kenal. Dia keluar rumah dan melihat Farhan berdiri di depan masjid baru memimpin azan. Aisyah terheran. Pas itu, Pak Ustadz Abdullah yang baru pulang dari kunjungan luar kota masuk masjid. Dia berdiri di barisan belakang, lalu mata langsung melebar kaget. "Farhan, itu kan si Farhan yang dulu cuma baca Al-Fatihah dan tersesat ke warung bubur." Farhan mulai sholat dengan bacaan Al-Quran yang merdu dan khusyuk. Semua bacaan benar dan teratur. Pak Ustadz mendengarkan dengan perhatian, tidak percaya mata. Setelah sholat selesai, Pak Ustadz mendekat Farhan. "Benarkah kamu itu? Kamu sekarang bisa memimpin sholat?" "Ya Bapak," jawab Farhan, melihat Aisyah yang menangis bahagia. "Selama 3 tahun, aku belajar di pesantren, baca Al-Quran, sholat 5 waktu, bahkan belajar memimpin sholat. Sekarang aku jadi imam di masjid ini, dan buka toko buku agama di sampingnya. Semuanya karena cinta Aisyah. Mau jadi orang yang pantas buat dia dan berdiri di mimbar yang Bapak pimpin." Pak Ustadz ketawa terbahak-bahak. Air mata juga mau keluar. "Kejutan terbesar seumur hidupku. Dulu tersesat jalan, sekarang jadi imam. Cukup pantas deh kamu nikahi Aisyah." Farhan berlutut, memegang tangan Aisyah. "Aisyah, mau nikahi aku sekarang? Kali ini, aku tidak akan bikin kamu tersesat lagi, baik di jalan raya, maupun di jalan menuju surga Allah." Aisyah mengangguk dengan senyum lebar. Farhan bikin candaan lagi. "Bapak, saya tersesat di cinta Aisyah, dan itu yang bikin saya temuin jalan yang benar." Semua yang ada di situ ketawa, merasakan kebahagiaan tulus. Pak Ustadz memijat kepala Farhan. "Bagus Nak, dari sekarang bantuin Bapak pimpin sholat di masjid ini ya. Kita ajarkan bersama anak-anak tentang agama dan cintai akhirat." Pengajaran yang didapat tidak ada orang yang sempurna di awal, yang penting adalah kemauan untuk berubah. Restu orang tua dan dasar takwa bukanlah halangan, tapi pemandu yang membuat cinta lebih kokoh dan penuh makna. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, mau cerita apa lagi tulis di kolom komentar. Terima kasih.